Jadi mobil ini tuh termasuk kategori rilisan terbatas ya dan susah dicari. Jadi produk Inno 64 itu seperti bukan produksi massal terus menerus, tapi sekali lewat bisa cari lagi. Asik, koleksi baru teman-teman. Ya, sekarang di depanku ada Toyota Corolla AE86 Levin Trackers Racing dari Inno 64 ya. Yang kemarin gerbang di awal aku ambil Mini GT LBWK ya, Goodwood Festival of Speed. Nah, kali ini aku punya koleksi menarik lagi teman-teman ya. Mungkin ini jarang ada yang dibahas dan pastinya bakal aku bahas di sini. Jadi langsung saja kita bahas. Well. Welcome to my Garasi Biru channel. Yeay. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Pemula Orang Awam. Oke teman-teman, nah kali ini di depanku ada Toyota Corolla AE86 Levin ya, Tracker Racing, produk dari Inno. Seperti ini ya, biar kalian lihat juga. Seperti biasa, Inno tuh tidak memiliki segel ya, cuma sekedar solasi ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Mungkin daripada teman-teman penasaran ya, mau aku keluarin aja dari tempatnya ya. Ya, ini dia teman-teman. Boleh ya dibuka sekalian aja. Yes. Ya. Ya, ini dia teman-teman. Nah, sudah kelihatan jelas ya. Toyota Corolla AE86 Levin Trackers Racing ya. Ya. Ini jarang banget dibahas juga. Mobil ini tuh sebetulnya keren teman-teman ya. Dengan menggunakan livery pasar GDM X Inno. Banyak banget di sini. Dan di bagian atasnya ada logo bunga ya. Ini yang bakal aku bahas mungkin ya. Ya, jadi diecast ini tuh yang nggak banyak orang tahu juga, tapi layak masuk ke koleksi AE86 Levin Tracker Racing. Oke teman-teman, sebelumnya kenapa sih ini tuh unik dan wajib dikontenkan ya? Karena AE86 tuh legenda jalanan, tapi versi Levin yang jarang diangkat, yang jarang dibahas. Oke, umumnya yang terkenal adalah AE86 Trueno dengan kas lampu pop seperti inisial D, tapi ini adalah Levin versi lampu tetap yang lebih jarang dibahas. Ya oke. Buat kalian kolektor sejati pasti langsung paham Levin itu lebih racing looknya dan lebih agresif teman-teman, seperti itu. Jadi mobil ini tuh hasil kolaborasi kuat dari Trackers Racing, pasar GDM, X Inno 64, seperti itu teman-teman. Ya, untuk secara detail dan livery ini tuh keren ya, penuh cinta mobil ini ya, dan menggunakan desain bunga ya, ada di sisi bodi atapnya. Iya, terlihat jelas ya teman-teman ya. Ini tuh ada logo bunga ya, kalian pasti tahu juga bunga disebut juga sebagai simbol budaya Jepang yang dipadukan dengan gaya street racing. Oke teman-teman, sebelum aku menyentuh ke detail bagian ya, aku mau sedikit bahas dulu ya. Jadi di sini tuh kan ada livery bunga ya, dan ini tuh bukan sekedar simbol bunga saja ya teman-teman. Ini tuh ada arti dan filosofis simbol bunga di kultur GDM dan Jepang ya. Bunga itu simbol dari wabi-sabi, juga bunga sakura melambangkan keindahan yang sementara, lahir mekar lalu gugur. Dan di dunia street racing ini sering dikaitkan dengan gaya hidup liar tapi penuh semangat teman-teman. Penuh semangat.
Mobil balap jalanan seperti AE86 tuh nggak abadi di puncaknya ya, tapi sangat berkesan di hidup sepenuhnya, sama kayak bunga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Alasan di sini tuh kasih simbol bunga gitu teman-teman ya. Untuk kontras maskulin feminim dan keseimbangan, mobil street racing itu keras ya, brutal dan maskulin, tapi simbol bunga di bodinya tuh jadi penyeimbang visual ya dan makna. Ini sering dipakai untuk menunjukkan bahwa meskipun keras di luar ya, tetap ada jiwa seni dan nilai budaya di dalamnya. Pas banget ya buat AE86 Levin ini tuh. Desainnya galak tapi tetap liar, ada flare elegannya juga seperti itu. Dan di kultur jalanan Jepang tuh terutama Bosojoku atau street gang rider era 80 sampai kurang lebih 90-an ya teman-teman ya. Itu banyak sekali ya grafis bunga sebagai simbol keberanian, loyalitas dan kehormatan ya. Sering ditemui di tato, jaket tim, sampai di livery motor atau mobil. Untuk livery AE86 ini tuh bernuansa ke dunia miniskal ya, makanya punya sentuhan street rebel Jepang yang sangat kuat ya, seperti itu. Livery personal itu ada setiap cerita di setiap mobil teman-teman ya. Jadi di dunia modifikasi Jepang tuh livery bukan cuma soal gaya ya, banyak yang mengatakan simbol pribadi, keluarga, daerah, bahkan kenangan. Bisa jadi bunga ini tuh simbol identitas tim trackers ya, atau tributnya yang sesuatu yang sangat penting ya, makanya disimbolkan di sini seperti itu. Kenapa mobil sekencang AE86 itu dipakai bunga ya, karena ini bukan sekedar balap, ini simbol budaya, kehormatan dan jiwa liar yang mekar lalu lenyap kayak hidup di jalanan, seperti itu teman-teman. Ya lanjut lagi teman-teman, untuk secara detail teman-teman. Jadi model dasar dari AE86 Levin ini tuh, ini adalah Toyota Corolla AE86 Levin ya, bukan Trueno. Bedanya Levin itu lampunya fix, lebih fix ya, bukan pop up ya. Ya, seperti ini. Jadi lampunya bukan pop up. Dan ini tuh memiliki livery khas trackers racing ya. Dominasinya dengan menggunakan warna putih dan memiliki aksen merah sama hitam ya. Ini ciptakan tampilan agresif tapi tetap artistik teman-teman ya. Jadi di sini tuh banyak stiker sponsor lokal dan komunitas ya, seperti pasar GDM. Buat teman-teman yang nggak tahu pasar GDM itu apa ya, pasar GDM itu brand lokal yang mengangkat kultur GDM di Indonesia. Dan di sini tuh ada tulisan 326 ya. Power itu adalah suspensi dan style khas street stand Japan ya, sama Lucol. Di sini ada Lucol ya, kelihatan jelas teman-teman. Nah di sini tuh ada livery Lucol ya, MY64 Jentro branding look. Jadi Lucol, MY64 Jentro itu termasuk branding racing look ya teman-teman ya. Secara velg ya, ini menggunakan velg custom style ya, velg dengan warna bronze ya, golden bronze. Ini tuh gayanya mismatch well ya, yang sering dipakai di mobil track atau drift beneran untuk menunjukkan fungsional dan berkarakter rebel. Seperti biasa teman-teman di produk Inno tuh, jadi banyak ini tuh emang bener-bener nggak rolling ya, nggak bisa buat jalan, ini cuma sekedar pajangan aja, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tuh menggunakan velg multispoke dengan detail lock nut ya, juga sangat presisi seperti itu. Kaca depan itu ada list banner sponsor juga ya, seperti mobil, layaknya seperti mobil balap ya. Dan di kaca belakangnya tuh ada tulisan juga jeans stickers sama trackers MY64 X Inno 64 sama look aisle. Seperti itu. Ini jadi kalau teman-teman hobi foto, aku rekomendasiin banget ini. Kalian wajib punya ya, ini jarang ada yang punya menurutku teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja ya yang bisa aku bahas. Jadi jangan lupa like, subscribe biar aku makin semangat bahas miniskal lainnya teman-teman. Kebetulan aku lagi pengen koleksi miniskal yang lebih banyak lagi. Jadi untuk konten berikutnya aku bakal bahas lebih banyak miniskal lainnya teman-teman. Oke, terima kasih, see you next video. Dah.